semuanya, pilih orang yang tak punya salah. Jangan memilih yang salah, jangan salah memilihnya. Yang salah jangan dipilih. Kalau memilih yang salah, nanti semuanya salah. Nasib kita pun serba salah. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Jatuhnya rezim Soeharto awalnya disambut gembira oleh mahasiswa. Namun mengetahui kroni-kroni Soeharto masih berkuasa dan militer tetap melindungi Soeharto, mahasiswa beranggapan reformasi justru menjauh dari harapan. Kami sudah menganggap hasil pemilu 97 cacat moral, cacat hukum, dan cacat politik. Ketegangan makin memuncak menjelang sidang istimewa yang membahas dan mempersiapkan pemilihan umum. Mahasiswa menolak sidang tersebut karena legislatif masih diisi oleh orang yang ditunjuk pada era Soeharto. Mahasiswa menuntut sidang rakyat dengan perwakilan yang terpercaya. Mahasiswa yang merasa tuntutan ditolak semakin agresif. Sepanjang sidang istimewa, mahasiswa turun ke jalan. Kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Mendekati hari terakhir masa sidang, mahasiswa yang berusaha menembus gedung MPR harus menghadapi pemukulan yang semakin brutal. Bahkan pada malam penutupan sidang, terjadilah insiden penembakan di Jembatan Semanggi, sebuah peristiwa yang lebih berdarah dari tragedi Trisakti sebelumnya. Aparat menembakkan peluru hampa, peluru karet, dan peluru tajam ke arah demonstran. Korban berjatuhan, darah membasahi bumi pertiwi. Reformasi membuka mata kita bahwa yang terjadi dalam kehidupan bangsa selama ini adalah realitas pembusukan yang berpusat pada birokrasi kekuasaan. Pembusukan menjadi benang kusut yang menjerat presiden dan partai politik manapun yang memenangkan pemilu. Mereka akan menghadapi pembusukan sistematis yang membuat tidak berdaya dan larut di dalamnya. Pemilu tahun 1999 sebagai hasil perjuangan reformasi
ternyata tidak membawa dampak pada perubahan di negeri ini. Sejarah kembali terulang. Reformasi ternyata masih tetap melahirkan politisi yang mementingkan diri sendiri, golongan, atau partainya. Pemilu yang langsung, bebas, dan rahasia hanyalah dijadikan ajang berbagai kepentingan. Penyelenggaraan kekuasaan seperti lingkaran setan, dan penguasa adalah aktor dari lingkaran tersebut. Pemimpin hanya memikirkan kekuasaan itu sendiri dan tidak ada kaitannya dengan perbaikan nasib hidup rakyat banyak. Rakyat yang tertindas menjerit, menuntut kepada para anggota dewan untuk memperjuangkan hak mereka. Tetapi teriakan itu layaknya cerita pengantar tidur yang menindakbokokkan para wakil mereka. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut karang menghadang, bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Banyak mahasiswa yang bilang boikot, cuman ya apa sih boikot pemilu gitu, cuman yang apa, sedangkan yang diinginkan masyarakat Indonesia itu bukan pemilunya, tapi entarnya gitu, nantinya apa, pemerintah itu bisa mewakili mereka, mewakili suara-suara mereka gitu, dan mereka menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Pencuri gitu, ya nggak jauh bedanya gitu, koruptor sama pencuri yang tanahnya jadi presiden. Kita nyalonin yang udah jelas-jelas dia tuh penjahat gitu. Bodoh banget kalau ada orang yang memilih kayak orang-orang kayak gitu. Terlalu bodoh. Kini, pemilu tahun 2004 telah menanti di hadapan kita untuk menuju perubahan sesuai dengan harapan yang didambakan. Maka dibuat undang-undang pemilu dengan cara memilih langsung. Tidak seperti pemilu sebelumnya, seperti memilih kucing dalam karung. Kini masyarakat dapat memilih langsung para calon anggota legislatif, presiden, dan wakil presiden mereka. Akankah parlemen dan pemerintah hasil pemilu 2004 lebih aspiratif dan responsif? Pemilu 2004 bisa jadi merupakan awal kebangkitan bangsa Indonesia, atau malah sebaliknya. Kalau aku, kalau untuk calon itu yang pertama bisa menyejahterakan rakyatnya, jadi mengangkat rakyatnya yang misalkan dari kemiskinan diendahkan jadi nggak terlalu miskin lah, jadi memperhatikan rakyat kecil gitu. Jika para wakil rakyat dan para pemimpin yang terpilih tidak memperhatikan kepentingan rakyat, maka negeri ini tinggal menuju kehancuran. Nomor 2, Partai Demokrasi Lapangan, Partok. Penanggulangan rakyat yang miskin itu harus banget dilakukan. Mungkin kalau misalnya enggak, mungkin banyak banget bertambah rakyat miskin di Indonesia. Contohnya aja di Jakarta. Jika kapasitas dan komitmennya di bawah standar,
maka wajah parlemen dan pemerintahan sulit berubah. Kualitas pemerintahan juga tergantung pada kita. Jika kita secara rasional memilih kandidat yang kompeten dan amanah, maka kualitas pemerintahan diharapkan lebih baik. Gunakan hak pilih secara rasional. Kritislah. Jangan pilih politisi busuk, politisi korup, pelanggar HAM, perusak lingkungan, dan pelaku kejahatan seksual. Jangan pilih partai-partai busuk, jangan pilih politisi busuk, jangan tusuk partai-partai busuk, jangan pilih politisi busuk, jangan pilih partai-partai busuk. Bunda, mengapa anak 8 tahun tak boleh ikut pemilu? Karena kalau kami bisa memilih, kami akan pilih mereka yang berbudi dan selalu peduli, yang tak pentingkan diri sendiri, tak pernah melanggar hukum, serta paling anti korupsi. Kami pasti memilih yang berwawasan, namun takut pada Tuhan. Tak usah tawari kami uang, apalagi permen atau mainan. Kami tiada sudi, sebab kami pemilih sejati yang rindu senyuman negeri. Maka orang-orang yang tak bersih menyingkirlah dari jalan ini. Bunda, mengapa anak 8 tahun tak boleh memilih dan harus menunggu sampai 2014? Sebab andai kami bisa memilih dalam pemilu ini, kami akan pastikan yang terbaik bagi Indonesia kita. Menjagamu masa depan di tangan rakyat. Jika memilih orang yang tepat, agar kita tak bagi belaran. Jangan pilih yang busuk, jadi wakil rakyat. Pemilu damai, bukan bertikai. Pemilu damai tanpa bencana, tapi satu untuk Indonesia.